Nama saya Sriono selaku Ketua Bank Sampah Ukur Santoso, Desa Kawanglo, Kecamatan Blangrejo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Asal-muasalnya bentuk bank sampah dari inisiatif dari Kapotan Tani Mulia Desa Kawanglo karena irigasi kami terganggu sampah rumah tangga. Jadi ibu itu membuang sampah di aliran sungai kecil di tengah kampung sehingga itu mengganggu irigasi pertanian, dan kami sepakat membentuk namanya komunitas pengolah sampah. Terus terbentuk di situ ada Bank Sampah Ukur Santoso. Di Bank Sampah Ukur Santoso ini kegiatannya bermacam-macam, jadi pengolahan sampah organik, anorganik, jadi sampah limbah plastik yang mengandung lumpur itu dijadikan kreasi seperti tas, dompet, baju, topi, dan lain-lain. Harga terendah 6.000 sampai 250.000. Sistem pemasarannya jadi dari kunjungan ibu-ibu PKK atau anak sekolah yang bekerja di tempat baca kami untuk kunjungan dan pelatihan, sehingga dengan itu getok tular istilahnya, itu sambung-sambung, akhirnya dia itu membeli di produk kami di sini. Ya, seperti Bapak Menteri Pertanian pada waktu itu pernah membeli tas laptop kami sebanyak 11 tas laptop, karena saya bilang bahwa kemarin orang Prancis membeli tas laptop kami 10 ya. Terus bilang beli 11. Terus dari tingkat DPR RI itu Bu Elviana, terus dari Bu Ani itu dari provinsi juga PD Perjuangan, terus dari Pak Ganjar itu titip ya ke tempat kami, jadi titip. Terus dari Ibu Bupati, PKK Dharma Wanita PKK Kabupaten Klaten itu semuanya berkunjung di sini di Bank Sampah Ukur Santoso sehingga membeli produk kami. Terus dari orang luar negeri yang pernah berkunjung dan membeli produk kami itu dari Perancis, dari Swedia, dari Belanda, dari Cina, Inggris, termasuk Inggris juga, karena bank sampah kami yang meresmikan orang Belanda. Sudah ekspor Mas, karena banyak yang pesanan dari luar negeri. Ya, tanggal 20 Maret 2019 itu rencana mau ekspor karena pandemik, terus sehingga tidak jadi ekspor. Jadi kami bekerjasama dengan Kadin Jawa Tengah, itu berbagai macam produk itu jadi satu untuk ekspor, itu sehingga nggak jadi. Akhirnya dibeli dari dari pengolah Borobudur, sehingga dipamerkan di sana semua waktu, sehingga setiap bentuk dia minta kirim hasil kerajinan sampah. Dan satu hal lagi, tadi yang pernah membeli wayang kulit kardus kami itu dan hasil kerajinan ini dari tingkat Kementerian DLH dan Kehutanan itu sering berkunjung ke sini. Dari sampah itu dari kertas yang tidak laku dijual, kertas yang kotor itu kita kita kasih air, kita rendam selama 3 hari, terus dicetak, kasih lempok itu sama semen putih, dicetak jadikan piring. Piring hias ini pernah dibeli salah satu restoran untuk menyajikan nasi goreng, jadi nggak perlu cuci piringnya karena ringan. Kalau kendalanya itu nyaris nggak ada, karena kalau bisa terjual berarti kami bisa menghidupi anggota kami yang bekerja, karena sistem pekerjaan kami itu sistemnya borong. Jadi kalau semakin lakunya banyak,
Jadi masyarakat kami itu menerima upahnya juga banyak gitu. Jadi kendalanya itu di masa pandemi ini ya nyaris ada 1-2 yang datang. Sebelum tahun 19 itu kami kewalahan untuk menerima pesanannya itu. Jadi berbagai daerah, khususnya setiap kabupaten Jawa Tengah itu banyak yang pesan produk kami. Sesinya kami dengan Bapak Kepala Desa, Bapak di Desnantara SE, itu berkunjung di setiap pertemuan arisan ibu-ibu. Diajak, yang mau, yang tidak mau ya nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan yang mau banyak sekali, karena kami bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini nanti jadi seperti ini gitu. Jadi sehingga kami memberikan contoh, memberikan tempat pembuangan sampah untuk saya pilih gratis, tidak ada bayarannya sampai tahun 2018. Setelah itu dikelola di RT masing-masing, terus bayar di tingkat RT-nya itu. Yang membanggakan satu, bahwa kami bisa menambah kesejahteraan atau ekonomi masyarakat kami dan lingkungan kami jadi bersih. Yang ketiga, tempat kami jadi terkenal kunjungan untuk berbagai macam dari berbagai daerah untuk belajar di tempat sini. Jadi menggunakan itu, dan salah satunya bahwa kami bisa memberikan ilmu kepada orang lain tanpa meminta bayar. Jadi pelatihan di tempat kami itu gratis, tidak ada bayaran, kecuali hanya menggantikan alat peraga yang untuk dibikin kerajinan. Karena hasil kerajinan yang untuk belajar itu dibawa pulang bagi yang belajar ke tempat kami. Penghargaan itu dari Jawa Pos, itu pemberdayaan masyarakat. Terus dari Kementerian Lingkungan Hidup itu penggerak bank sampah. Terus dari UGM itu penggerak bank sampah juga, pengolahan sampah. Terus yang dari UIN itu pembelajaran masalah atau edukasi kerajinan dari sampah. Pamerannya di Jakarta, di Semarang, kalau di Klaten sering, juga di Solo. Kalau di Jakarta itu juga sering. Yang pernah ke luar Jawa itu di Sumatera, itu dibawa teman saya yang untuk dipamerkan di sana. Jadi kami nggak ikut. Pokoknya dia bilang wow, karena ini yang sampah yang tidak ada nilai jualnya dikemas sedemikian juga sehingga menjadi nilai jual dan nilai ekonomis yang praktis. Serba maksudnya itu bisa untuk digunakan belanja dan macam-macam gitu, Mas. Jadi dia itu kenapa bisa seperti itu ya gitu.